Yang terakhir ya Ustadz. Siap. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu ke Ustadz pada jamaah, maaf dengan kajian Ustadz tadi yang menyatakan ada 7 kunci itu tadi Ustadz. Ya. Sudah jawab banyak pertanyaan ya para jamaah yang menanyakan tentang kalau tidak sampai terucapkan itu tidak dicatat oleh malaikat ya Ustadz. Ya. Mengenai juga tulisan yang dengan chat tadi Ustadz sudah uraikan juga ya. Ya. Jadi saya tidak membacakannya lagi, mohon maaf. Ini Ustadz pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara yang benar untuk menghadapi fitnah dan bagaimana sikap kita kepada orang yang telah melakukan fitnah kepada diri kita Ustadz? Silakan. Subhanallah, barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara fitnah, mungkin kita ingat dengan kejadian hadisatul ifk yang menimpa istri Nabi, putri Abu Bakar. Bagaimana Aisyah itu difitnah berzina. Fitnah yang keji sekali. Yang membuat orang itu bersedih hati tentu. Maka apa yang perlu dilakukan? Aisyah pada waktu itu berdoa memohon kepada Allah. Karena memang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin membuat klarifikasi karena dia tahu dia nggak berzina. Tapi karena sudah jadi omongan itu kayak benar gitu. Sampai Nabi SAW datang ke rumahnya Abu Bakar. Beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau memang berbuat dosa, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau tidak, Allah akan membebaskan namamu. Akan menyucikan dirimu dari tuduhan-tuduhan itu. Dari fitnah yang sudah ada. Aisyah ketika itu mengatakan kepada ayahnya, ya abati, ajib Rasulullah. Wahai ayahanda, engkau jawab Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, aku jawab apa? Bayangin. Fitnah itu sampai sudah melekat di hati orang-orang. Sampai mereka nggak tahu mana yang benar. Terus berkata kepada ibunda, ya Umma, ajibi Rasulullah. Wahai ibunda, jawab Rasulullah SAW. Ibunya, nah aku harus jawab apa? Akhirnya Aisyah mengatakan, kalau aku mengatakan aku telah berbuat dosa, kalau aku mengatakan aku telah berbuat dosa, kalian akan percaya. Karena orang sudah ngomong itu. Tapi kalau aku mengatakan tidak, kalian gak percaya. Maka aku tidak mengatakan kecuali seperti yang dikatakan bapaknya Nabi Yusuf. Sampai kata Aisyah, sampai lupa aku siapa namanya bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa yang diucapkan? Fasobrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Nih sikap Aisyah. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Sabar yang tidak dibalut dengan keluhan, aduan, macam-macam. Fasobrun jamil. Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menyelesaikan semua. Dan kepada Allah minta pertolongan gitu loh. Atas apa yang kalian telah lakukan. Jadi selain tadi memohon kepada Allah, berdoa, bersabar ya. Ummatun nadiki. Jadi buat yang tadi difitnah, maka mungkin sikap yang utama adalah bersabar ya. Pasti kebenaran itu akan nampak. Yang kedua, kalau memang engkau perlu melakukan klarifikasi, maka melakukan klarifikasi. Sampaikan kepada orang-orang yang dapat menerima informasi dari engkau. Ketika engkau punya bukti yang dapat disampaikan, maka hal itu engkau sampaikan. Tapi ketahuilah, boleh jadi fitnah yang menimpamu itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Maka bersabarlah, ada yang lebih indah daripada dunia ini. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator, jazakillah khair. Amin.